Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Prabowo di podcast Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Nah, Sobat KUKM, di episode 27 ini mengambil tema jualan meroket berkat UMKM paham formalisasi usaha. Hari ini kita kedatangan narasumber dari UKM yang sangat luar biasa, Ibu Ananta Chandra, ya, dengan brand Clarins Art. Ya. Luar biasa. Asli Surabaya, Bu? Asli Surabaya. Alhamdulillah, sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Nah, hadir di podcast pada hari ini, boleh diperkenalkan, Bu, Ibu, aktivitasnya apa di UKM? Iya. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Nama saya Ananta. Kebetulan produk saya adalah semuanya yang berhubungan dengan lukis-melukis. Karena ini adalah bakat dari keluarga juga. Jadi turunan ayah saya juga seniman lukis. Begitu. Jadi karena bakat ini akhirnya bisa mendatangkan sebuah bisnis baru bagi saya. Jadi kontennya ini lukisan ya, lukisan dalam berbagai media. Media, betul. Nah, mulai kapan itu dijalankan? Dijalankan sebenarnya sejak sekitar 2010. Tapi dari mulut ke mulut. Jadi kita memakai pengenalan produknya traditional style gitu ya. Saat 2010 belum banyak media sosial yang ada, mungkin hanya Facebook. Nah, saya mulai dari situ dan awalnya adalah hijab lukis. Jadi hijab segi 4. Nah, awal itu dan kemudian bestseller 2010. Nah, kenapa pada saat itu milih brand Clarins Art? Ini ada ceritanya nggak? Nah, iya, bingung waktu itu karena tidak ada pengetahuan tentang apa itu brand, apa itu nama UKM dan sebagainya. Mungkin tahun itu juga UKM belum banyak. Saya asal comot dari nama anak saya, Clarinta. Nah, jadinya jadi Clarins Art. Aktivitasnya berarti dari saat mulai sampai hari ini ada di Pagesangan. Betul. Surabaya ya. Iya. Oke, kawan KUKM, sobat KUKM yang hadir pada episode 27 ini sudah mengawali aktivitasnya karena keluarganya memang senang art atau seniman, menjadi pelukis ya. Iya. Nah, tentu saja media lukis itu bisa diterapkan di mana saja. Nah, tapi yang menjadi menarik adalah bagaimana brand ini kemudian menjadi bagian yang dikenal oleh pelanggan. Ya kan? Iya. Nah, bagaimana Ibu produk pertama ini yang waktu itu dibuat saat 2011 tadi? 2010-2011 adalah segitiga, segi 4 dilukis, maaf. Oke. Iya. Jadi seperti ini. Ini packaging baru. Packaging baru saya bikin sudah ya bagus menurut saya. Oh, ini yang pertama seperti ini. Nah, pertama adalah seperti ini. Jadi karena mayoritas di Indonesia itu Muslim. Ya. Nah, saya buat kelihatan sisi belakangnya langsung lukisan. Nah, ini jadi kalau dipakai seperti bando di atas, kiri dan kanan. Nah, ini segi 4. Kemudian saya beralih, ada permintaan untuk souvenir. Jadi akhirnya kita berkreasi lagi. Nah, pakailah jadinya
dompet Ya, kemana-mana lukis. dibutuhkan oleh wanita. Nah, ada pouch bisa untuk macam-macam lah ya. Alat make up. Untuk make up, untuk tempat uang, tempat koin. Nah, ini untuk souvenir. Karena ada permintaan, saya mikir oh iya, ini bisa gitu. Dan ini pun kesulitannya adalah motifnya tidak boleh sama. Oh iya betul. Nah, jadi ini ada Selalu begini berbeda. juga. Nah, baliknya begini. Jadi kemampuan kita sebagai perupa itu berpikir bagaimana motif yang diinginkan. Untuk membuat satu desain ini ada contoh apa langsung implementasi di media atau ada request dari Tergantung. Karena kan bisa custom. Saya lebih banyak menerima custom. request dari pelanggan ya. Iya, motifnya Tinggal begini. kirim foto lalu Iya. digambarkan. Gambarkan. Butuh waktu berapa Bu untuk melukis di media yang sempit menurut saya ini? Sempit, ya. Tapi kadang-kadang justru tingkat kesulitannya itu ada. Semakin sempit, semakin susah. Karena komposisi ukuran dari yang diminta itu berapa, kita harus perbandingan untuk keberapa. Ya. Kira-kira waktu 2 hari, seminggu. Oh, mboten. Paling kalau kecil ini satu sisi sekitar 2 jam 3 jam selesai. Oh, cukup ya. Dia Ya. langsung kering ya. Iya, kebetulan kan pakai akrilik. Tapi memang semua ini membutuhkan jam terbang. Nah, semakin lama kita terbiasa. Oh ya, gini coretannya begini. Ya, semakin cepat. Iya. Nah, gitu. Lalu setelah itu Nah, apa lagi nih? setelah itu produknya, setelah tempat. ya, kita beralih lagi, ada yang minta request souvenir kalung. Oh, Nah, ini kalung ini. Jadi kalung lukis. Nah, saya jadi bingung bagaimana ya. medianya apa ini? Ini medianya kain. Oh, Kain tapi dalamnya adalah karton daur ulang. Jadi iya. dosnya Indomilk susu. Jadi daur ulangnya begini. Nah, di 2010, 2011 itu pasti ada tantangan ya Bu ya dalam hal mempromosikan. Iya. Tapi sebelum arah ke promosi ini bagaimana nih tantangannya waktu kemudian pertama kali punya legalitas usaha saat itu? Legalitas usaha. Saya akhirnya setelah makin lama makin banyak permintaan untuk dan lain-lain ya, hadiah, souvenir. Ya. Berpikir ke sana, saya ngurus siupnya itu sekitar 2017. 2017. Baru ke Siola untuk mengurus siup. Ya. Ya. Pelayanan satu atap itu Ya. di Surabaya, kemudian terbitlah SIUP. Saat itu masih 2017 masih berlaku SIUP. Siup, ya. Nah, di SIUP perseorangan itu ya. Betul. Oke. Nah, setelah itu menginjak 2021 sudah beralih ke NIB. NIB, Itu ya. bagaimana Ibu? Taunya dari mana waktu harus ada NIB, harus menggunakan NIB dan SIUP tidak berlaku lagi? Nah, saat itu kebetulan saya kenal dengan Ibu Santi. Oke. Ya, Ibu Santi yang di grup Garda Transbumi. Nah, beliau menginfokan, oh ini harus diperbaharui menjadi NIB. Ya, akhirnya saya nguruslah NIB. Ya, jadi sobat KUKM, mulai 9 Agustus 2021 perizinan berusaha itu hanya melalui oss.go.id, namanya nomor induk berusaha. Nah, nomor induk berusaha itu ada 13 digit, seperti kita punya NIK 16 digit, maka 13 digit dari NIB itu berlaku selamanya. Jadi tidak ada lagi perpanjangan, tidak ada lagi biaya iuran tahunan dan sebagainya. Dan membuatnya pun mudah, cukup 10 menit gratis lagi.
Maka segera Sobat KUKM yang saat ini menyaksikan podcast dari Sinobar untuk membuat NIB, karena menjadi kewajiban sebagai pelaku usaha kita, legalitasnya akan dilihat oleh pelanggan kita. Iya, Pelanggan betul. akan menjadi nyaman, pelanggan akan menjadi trust, sehingga Bu Ananta dengan Klarin Arts ini nomor NIB-nya sekian, kemudian tempat usahanya tertera jelas di NIB Jalan Pagesangan 2 Betul. B6 Surabaya, Iya, gitu iya. ya Bu. Nah, pengalaman saat kemudian setelah punya NIB, kemudian teman-teman lain mungkin dalam komunitasnya itu juga punya NIB, pasti akan meningkatkan performa penjualan. Betul. Nah, saat itu 2017 terus kemudian 2021 punya NIB, ada perubahan signifikan tidak tentang transaksi penjualannya? Dari sejak siup, itu alhamdulillah terus saja meningkat. Oke. Ya, kemudian sempat saya sudah masuk di Surabaya Kriya Gallery itu 2018. 2018. Ya, sudah masuk. Kemudian masa pandemi mereka tutup PPKM. Iya. Nah, itu. Tapi walaupun PPKM, walaupun orang-orang membutuhkan hanya makanan minuman saat itu ya kebanyakan. Oke. Alhamdulillah Klarin Art itu survive-nya karena saya membuat masker lukis. Oh, saat pandemi ya? Iya, saat pandemi. 2 tahun pandemi itu menjadi opportunity. Jadi sebagai entrepreneur Sobat KUKM, kita akan punya inovasi. Kalau kita tidak punya mindset sebagai entrepreneur pada saat pandemi, ya sudah berhenti aja, Iya, gitu kan. betul. Tapi begitu kita punya mindset entrepreneur, maka kita punya tantangan nih, bagaimana orang saat itu membutuhkan masker dan masker itu bisa dilukis. Iya. Lumayan berapa piece waktu itu? Banyak, dan rata-rata itu misalnya satu keluarga ya itu mintanya custom, ini dinamai anaknya, ini dinamai bapaknya siapa, jadi supaya tidak tertukar. Nah, kemudian motifnya, yang anak minta gambar mobil, ini minta lukis bunga ibunya, nah gitu Pak. Jadi Ya, jadi Gitu. itu pun sinergi ya dengan pembuat masker, Iya. kemudian bisa dilukis dengan oleh Klarin Arts gitu ya. ya, Menarik itu jadi ya. Jadi saya berkolaborasi dengan penjahit yang juga UKM ya betul. gitu. Jadi kita sama-sama Kolaborasi. Ya, oke. Nah, Ibu, tentang produk ini tadi ada yang kecil-kecil, yang paling besar medianya apa ini? Yang paling besar tote bag. Oh, Iya. Ini. Nah. Ini kesukaannya ibu-ibu. Segala macam masuk. betul. Dan tetap dua sisinya harus berlainan motifnya. Oke. Ini Bahan keringnya kanvas. Berapa lama? Kalau keringnya sih cepat karena saya pakai akrilik. Oh, gitu ya. Bahannya kanvas. Jadi seperti kanvas di dinding, iya. tapi saya di media tas. Bahannya kanvas di dinding sama. Ya, menarik Gitu. ya. Dan di proses pemasaran yang tadi 2017 kemudian ngikut Pandemi. di gerai-gerai, Iya. kan ada di gerai-gerai, kemudian sampai sekarang sudah punya kanal digital apa aja ini Bu? Saat ini sudah ada Instagram, Oke. kemudian FB fanpage Fanpage, untuk bisnis, oke. Google Bisnis ada, Oke. TikTok ada. TikTok ini manjur. Ya, Manjur ini TikTok ini itu. manjur ya. Sering-sering live, kemudian apalagi produknya ini custom. Iya. Sehingga pada saat live di TikTok kemudian bisa request nih di kolom chat gitu. Iya, Sehingga betul. kemudian dibuatkan Customnya.
Ya. Itu ya, menarik. Nah, menurut Ibu Ananta ini saat menjalani 2017 dengan cara penjualan tradisional, kemudian menginjak ke kanal digital, itu perbedaannya berapa persen dalam hal penjualan? Naiknya bertahap, Pak. Karena ya media online pun orang akan melihatnya juga bertahap. Follower saya juga bertahap bertambahnya. Jadi seiring bertambahnya follower ya alhamdulillah orderan masuk itu banyak. Oke, TikToknya juga namanya Clarins Art, semuanya akan sama. IG, Untuk Facebook, TikTok, fanpage, iya, Google Business sama. Google Business diketik aja di Maps Clarins Art, itu akan mengarah ke Pagesangan 2 Lestari B6 Surabaya. Ya. Nah, untuk pelanggan Ibu, pelanggan yang di luar wilayah Jawa Timur itu di mana saja? Saya sudah sampai Jakarta, sudah sampai Papua, Kalimantan. Kebetulan begini, kalau yang di luar pulau ya, saya ikut bazar. Nah, mereka berkunjung. Oh ya, ternyata dari Papua, ternyata dari Kalimantan. Dibawalah barang ke sana. Dan repeat order. Nah, alhamdulillah gitu. Ini sudah sampai Belanda ada, Pasmina. Jepang untuk dompet. Ya, terus Kanada juga untuk pasmina, nah gitu. Iya, luar biasa, sahabat KUKM, segala sesuatu apapun itu jika dijalani dengan konsistensi, komitmen dan istiqomah serta keikhlasan pasti hasilnya luar biasa. Nah, Bu Ananta ini dengan Clarins Art-nya secara periodik meningkatkan dirinya baik itu perusahaannya dengan legalitas yang benar, kemudian custom model-model warna lukisannya juga menarik sehingga pelanggan akan dengan mudah untuk repeat order. Nah, Bu Ananta tolong dikasih testimoni nih kepada Sobat KUKM bahwa dengan adanya Ibu punya tadinya SIUP di 2017, kemudian 2021 sekarang punya NIB, itu bagaimana supaya Sobat KUKM yang belum punya segera punya. Silakan. Iya. Untuk sahabat UKM dimanapun berada, perizinan itu perlu untuk meningkatkan trust, meningkatkan kenyamanan antara pelanggan dengan pihak pembuat produk. Ya, di samping itu merek juga dibutuhkan perizinannya. Nah, gitu. Jadi monggo harus diurus kedua-duanya. Oke, berarti merek sudah terdaftar di HAKI. Betul, sudah keluar. Sudah keluar sertifikatnya. Betul. Tahun 2020. 2020 berarti 2030 dilindungi mereknya. Betul. Kementerian Hukum dan HAM itu melindungi merek semua pelaku usaha dengan mudah. Artinya begitu pendaftaran itu dilakukan oleh pelaku usaha dan kemudian sudah keluar sertifikatnya, maka dia dilindungi secara hukum selama 10 tahun. Betul. Artinya tidak ada lagi yang bisa menyamai, ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Karena itu sudah menjadi ketentuan hukum bahwa siapa yang mendaftar pertama itulah yang akan memperoleh kekuatan hukum. Nah, alhamdulillah Clarins Art ini ya, logonya mana, Bu? Logonya yang hitam ini. Yang hitam ini ya. Oh, ini ada ini. Boten, ini bunga tulip. Ini ya, bunga tulip. Jadi bunga tulip yang sudah didaftarkan oleh Bu Ananta ini sudah ada di list PDKI Indonesia.go.id, di mana semua merek yang sudah terdaftar ada tertera di situ. Nah, Sobat KUKM perlu mendaftarkan, sebab bila mana kita pengen usaha kita sustainable, maka kita siapkan dulu legalitas. Nah, salah satunya selain NIB,
kita punya Merek. merek. Nah, Ya. setelah merek nanti akan ditunjang dengan sertifikasi produk, gitu Ya. kan. Nah, sertifikasi produk pun menyesuaikan dari produk yang dimiliki oleh sobat KUKM. Nah, Betul. untuk produknya Ibu, ini misalnya pernah nggak dipesan dalam satu paket nih, kalau ada sesi tertentu, misalnya ada tamu instansi, lalu dipesan satu paket nih dari tote bag, kemudian ada dompetnya sampai dengan aksesoris kecilnya. Pernah nggak dipaketkan dalam satu kemasan yang siap jual? Hampers itu biasanya untuk hari-hari tertentu. Misal Idul Fitri tuh saya banyak hampers. Betul, ya. Nah, hampers kadang-kadang ada yang custom pun biasanya mukena lukis dengan tasnya bisa gitu. Atau hijab dengan dompet itu ya. Jadi sering. sudah kemasannya juga cukup menarik sebagai hampers, kawan-kawan. Jadi salah satu konten dari pemasaran itu adalah bagaimana desain kemasan itu membuat mata pelanggan kita itu tertarik. Ya, jadi dengan keindahan dari desain kemasan yang lengkap juga ada alamat sosmed kita, kemudian di sini juga ada nomor WA yang bisa dihubungi, dan kemudian ada petunjuk perawatan. Ini penting untuk konten produk-produk yang memang membutuhkan penanganan khusus, ya kan? Kadang ada yang tidak boleh dicuci. Nah, ini cocok ini. Tidak disarankan dicuci dengan mesin cuci, gitu, tidak boleh. Ya, supaya pelanggan itu bisa memakainya seterusnya, karena dia tidak salah perawatannya. Kemudian harap memberi kain di atas area lukisan saat disetrika supaya tidak lengket dan sebagainya, sehingga pelanggan itu harus kita berikan solusi, sobat KUKM, di mana solusi itulah yang akan mengingatkan awareness mereka terhadap produk kita. Nah, kita sebetulnya tidak perlu kemudian susah lagi mencari pelanggan baru, karena pelanggan yang lama pun itu otomatis akan menjadikan repeat order itu menjadi transaksi yang luar biasa. Ya. Nah, secara penghasilan nih Bu, nah biar sahabat KUKM ini meningkatkan dirinya, punya omset, omsetnya meroket. Nah, itu 2022 itu sampai berapa Bu omsetnya? Omsetnya sebenarnya kalau craft itu fluktuatif ya. Ya, fluktuatif. Kita bikin range per bulannya ya sekitar 3 juta bisa masuk. Alhamdulillah. Ya. Jadi artinya bahwa ada asumsi di luar bahwa untuk produk kria akan kesulitan karena pelanggannya tertentu, tapi tidak juga. Nah, terbukti ini Bu Ananta 1 bulan bisa beromset 3 juta. Nah, itu menjadi hal yang menarik karena apa yang kita tuangkan dalam media, baik itu tas, dompet ataupun hijab, bahkan produk-produk yang daur ulang, itu menjadikan intuisi dari kebiasaan kita lukis, apalagi itu menjadi nilai tertentu, value. Nah, value itulah yang kemudian akan menjadikan merek kita menjadi cetar. Ya, sesuai dengan tagarnya Provinsi Jawa Timur, cetar. Baik, sobat KUKM, sebagai penutup kita berikan kesempatan Ibu Ananta untuk closing statement, memberikan semangat kepada sobat KUKM di seluruh Indonesia. Sahabat KUKM, menjadi seorang entrepreneur itu hebat. Diperlukan kreativitas yang tinggi untuk tetap supaya survive. Jadi kita harus tetap kreatif, tetap semangat, dan selalu membuat produk-produk baru yang lain daripada yang lain. Semangat ya. Tetap semangat dalam produk-produk yang dibuat setiap hari, karena
kolaborasi itu harus selalu ada dalam mindset entrepreneur. Iya. Dan keaktifan sangat dibutuhkan dalam berjejaring sehingga informasi terupdate apapun, baik itu legalitas, baik itu sertifikasi produk sampai dengan digital marketing, itu akan selalu menjadi peningkatan transaksi kita. Iya, Ya. termasuk diferensiasi produk. Nah, Itu yang penting, itu diferensiasi produk, sehingga Pak. pelanggan tidak Bosan. Nah, kok itu aja. Ya, iya. Akhirnya pesan di Clarins Art aja, karena selalu meningkatkan macam-macam produknya dengan konten-konten yang baru. Betul. Apalagi Iya. main TikTok nih. Ya, main TikTok. Jangan lupa IG, Facebook maupun TikToknya adalah Clarins Art. Clarins Art. Iya. Baik Sobat KUKM, sampai bertemu lagi pada episode Sinobar berikutnya. Tetap dengan saya Ari Prabowo. Salam sukses UMKM berkelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.